Pada zaman dahulu, Bani Israel adalah bangsa yang telah lama menderita di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa henti, hidup dalam penderitaan, dan dihina sebagai budak-budak yang tak punya hak apapun. Namun, berkat mukjizat Allah yang menakjubkan, mereka dibebaskan dari penindasan tersebut. Allah mengutus seorang nabi yang sangat besar, Nabi Musa, untuk memimpin mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan. Musa, sebagai pemimpin dan utusan Allah, memiliki tugas besar untuk menyampaikan wahyu dari Allah dan memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat Bani Israel. Mereka yang telah lama hidup dalam kesesakan dan penindasan membutuhkan petunjuk yang jelas agar bisa hidup dengan damai dan meraih kebahagiaan yang abadi. Musa mengerti betul betapa berat tanggung jawab ini dan ia selalu berdoa agar Allah memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas mulia ini. Ketika Bani Israel meninggalkan Mesir dan mulai melakukan perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan, mereka tidak hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga tantangan psikologis dan spiritual. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh dengan ketidakpastian dan perjuangan. Meski Allah telah membebaskan mereka, mereka masih membutuhkan petunjuk dan arahan untuk mengarungi kehidupan baru mereka. Pada suatu titik dalam perjalanan panjang mereka, Nabi Musa merasa perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa bahwa ada hal-hal yang belum ia ketahui dan perlu dipelajari lebih dalam. Oleh karena itu, Musa memutuskan untuk naik ke Gunung Sinai, sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat pertemuan dengan Allah. Di sana Musa berharap untuk menerima wahyu baru yang akan membimbingnya dalam memimpin umatnya. Musa membawa beberapa pengikut setianya, namun sebagian besar dari kaumnya tetap berada di bawah. Mereka yang tidak ikut dalam perjalanan ke Gunung Sinai mulai merasa gelisah. Mereka belum pernah berada dalam situasi yang begitu terbuka dan tanpa seorang pemimpin yang nyata di hadapan mereka. Kepergian Musa untuk waktu yang lama membuat mereka semakin cemas. Apakah mereka akan selamat tanpa pemimpin mereka? Bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa petunjuk lebih lanjut? Hari demi hari berlalu dan kegelisahan di kalangan Bani Israel semakin membesar. Mereka merasa kesepian dan terabaikan. Beberapa mulai meragukan kemampuan Musa untuk kembali membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan mencapai tujuan mereka ataukah mereka hanya berada di tengah perjalanan yang tak berujung. Perasaan ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di Gunung Sinai. Musa sudah terlalu lama tidak kembali dan segala harapan yang mereka pegang mulai memudar. Ketika seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin utama tidak ada, rasa takut dan kebingungan mulai menguasai mereka. Pada titik ini, muncul seorang pria yang dikenal sebagai Samiri. Samiri adalah seorang individu dengan kecerdasan dan kecakapan yang luar biasa, terutama dalam hal pengolahan logam. Dia bukanlah seorang nabi atau pemimpin agama, tetapi ia adalah seorang yang mampu mengendalikan situasi dan memanipulasi pikiran orang lain. Keberadaan Samiri mungkin tak terlalu menonjol sebelumnya, namun dengan keadaan yang semakin kacau, ia melihat peluang besar untuk mengambil kendali. Samiri, dengan kecerdikannya, memanfaatkan ketidakpastian dan kecemasan yang menguasai hati Bani Israel. Ia mengetahui bahwa banyak dari mereka yang merasa tertekan dan kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus kemana, dan tanpa Musa mereka merasa kehilangan pegangan. Samiri mulai mengungkapkan ide-idenya kepada sebagian dari mereka dengan kata-kata yang halus dan penuh bujukan. Ia mulai berkata kepada mereka bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada seorang pemimpin yang sudah lama tidak terlihat. Jika kalian menginginkan keamanan dan perlindungan dari Allah, kalian harus menciptakan lambangnya sendiri. Bukankah Allah Maha Kuasa dan Dia dapat hadir dalam bentuk apapun yang kita buat? Kata Samiri dengan suara yang penuh keyakinan. Patung ini, tambahnya sambil menunjuk ke arah patung anak sapi yang mulai ia buat, akan menjadi simbol kekuatan dan keselamatan kita. Bani Israel yang semakin gelisah dan ragu mulai merasa tergoda oleh kata-kata Samiri. Mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri dan merasa bahwa mereka benar-benar membutuhkan sesuatu yang bisa mereka lihat dan sentuh. Dalam keadaan tertekan, mereka mulai mencari jalan keluar, meskipun itu adalah jalan yang salah. Mereka merasa bahwa patung ini mungkin bisa memberi mereka sesuatu yang nyata. Sesuatu yang dapat mereka lihat dan beri penghormatan, sesuatu yang memberi mereka rasa aman di tengah ketidakpastian. Samiri, yang semakin merasa kuat dalam pengaruhnya, akhirnya berhasil meyakinkan sebagian besar orang untuk menyembah patung anak sapi yang telah ia buat. Mereka mulai mengelilingi patung itu, mengangkat tangan mereka, dan bernyanyi memuja dengan keyakinan bahwa patung itu adalah representasi dari Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka mulai menari-nari, berteriak gembira, seolah-olah patung itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memberikan kekuatan dan kedamaian. Perasaan ini semakin membesar, dan tidak banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka melakukan kesalahan. Ketika sebagian orang mulai merasa tidak nyaman, mereka dipaksa untuk ikut serta dalam penyembahan ini,
atau mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu bersyukur. Perasaan takut diabaikan atau dianggap aneh mendorong mereka untuk ikut dalam keramaian. Mereka merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh mayoritas. Namun di antara mereka, ada beberapa orang yang masih merasa ragu. Mereka merasa bahwa ada yang salah dengan apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk menentang kebanyakan orang. Dalam hati mereka merasa sangat bingung dan terjebak, namun mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan keraguan mereka. Sementara itu, di Gunung Sinai, Nabi Musa sedang berdoa dan menerima wahyu dari Allah. Allah memberinya kitab Taurat, sebuah wahyu yang akan menjadi petunjuk hidup bagi Bani Israel. Musa merasa sangat diberkahi karena bisa mendapatkan wahyu ini, namun ia juga merasa berat hati dengan kenyataan bahwa umatnya di bawah mungkin sedang menghadapi ujian besar. Allah memberikan wahyu yang mengajarkan kepada Musa tentang hukum-hukum yang harus diterapkan oleh Bani Israel. Ini adalah petunjuk tentang bagaimana hidup yang benar, bagaimana menjaga kebersihan jiwa, serta bagaimana beribadah dengan cara yang benar. Namun Allah juga memberitahukan Musa bahwa umatnya sudah melakukan kesalahan besar. Mereka telah terjerumus ke dalam kesesatan dengan menyembah selain Allah, yaitu patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Allah mengungkapkan kepada Musa bahwa kaumnya telah melupakan janji mereka kepadanya. Mereka yang telah menyaksikan mukjizat yang luar biasa, yang telah dibebaskan dari penindasan Fir'aun, sekarang malah terperdaya oleh tipu daya Samiri. Mereka telah menyembah berhala, sesuatu yang dilarang keras oleh Allah. Allah juga memberitahukan bahwa Musa harus segera turun dari Gunung Sinai dan menemui kaumnya karena mereka telah jatuh ke dalam dosa besar. Allah mengingatkan Musa bahwa ia harus menghadapi mereka dengan ketegasan dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Dengan hati yang berat, Musa meninggalkan Gunung Sinai dan mulai perjalanan panjang kembali ke tempat Bani Israel berada. Dalam perjalanan itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan marah, kecewa, dan cemas. Ia tahu bahwa kaumnya telah melakukan dosa besar yang sulit untuk dimaafkan. Namun, di sisi lain, Musa juga tahu bahwa ia harus menunjukkan kasih sayang dan kasih kepada kaumnya karena mereka masih bisa bertobat. Setelah beberapa waktu, Nabi Musa akhirnya sampai di tempat Bani Israel berada. Begitu ia melihat mereka yang tengah menyembah patung anak sapi, hatinya seolah terbelah. Musa tak bisa lagi menahan kemarahan dan kekecewaannya. Bagaimana mungkin mereka yang telah dibebaskan dari perbudakan dan diberi petunjuk oleh Allah, kini berbalik menyembah berhala? Dengan langkah tegas, Musa mendekati mereka dan membentak mereka, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah melupakan janji yang telah kalian buat kepada Allah? Apakah kalian begitu mudah terperdaya oleh tipu daya Samiri?" Suara Musa menggema di tengah keramaian, menggetarkan hati mereka yang sedang tenggelam dalam penyembahan. Beberapa orang terkejut dan terdiam, sementara yang lain merasa terhina dan takut. Musa merasa kecewa, tetapi ia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kepada mereka betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. Tanpa ragu, Musa melangkah ke arah patung anak sapi yang telah mereka buat, dan dengan penuh kemarahan, ia menghancurkannya. Tongkatnya menghantam patung itu, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan emas. Beberapa orang di antara mereka mulai menangis, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan mereka, sementara yang lainnya masih terkejut dan bingung. Musa menatap mereka dengan tajam. "Inilah yang kalian lakukan. Kalian telah meninggalkan jalan yang benar dan menyembah selain Allah. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kalian." Namun, meskipun kemarahan Musa begitu besar, ia juga memahami bahwa kaumnya masih membutuhkan petunjuk dan bimbingan. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah melakukan dosa besar, Allah masih memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Setelah peristiwa penghancuran patung anak sapi, banyak dari Bani Israel yang mulai merasa sangat menyesal. Mereka menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, "Bagaimana kita bisa melakukan ini? Mengapa kita bisa begitu terperdaya?" Musa, meskipun marah, tetap mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ia mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah tersesat, ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Semua yang mereka perlukan adalah pertobatan yang tulus dan pengakuan atas kesalahan mereka. Allah dalam kasih-Nya memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Musa, mereka diperintahkan untuk berdoa, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak menyimpang lagi. Mereka harus menunjukkan penyesalan yang sejati dan kembali menyembah Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Disinilah hati mereka yang dulu penuh dengan kebingungan dan kegelisahan mulai merasakan kedamaian. Mereka tahu bahwa mereka harus kembali mengikuti jalan yang benar, bahwa penyembahan terhadap patung dan berhala adalah kesalahan yang tak terampuni, dan bahwa hanya dengan Allah lah mereka bisa menemukan kedamaian sejati.
Setelah peristiwa besar tersebut, ketika Bani Israel kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, Allah memberikan mereka peringatan yang sangat berharga. Mereka kini berada dalam posisi yang sangat sensitif. Walaupun Allah Maha Pengampun dan memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat, mereka harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Allah ingin mereka benar-benar menyadari betapa besar dosa yang telah mereka lakukan, serta betapa pentingnya untuk tidak kembali jatuh dalam kesalahan yang sama. Musa, sebagai pemimpin mereka, kembali memberikan nasihat kepada umatnya. Ia mengingatkan mereka bahwa penyembahan patung dan berhala adalah suatu kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan lagi. Ia juga menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Patung yang mereka buat dan sembah adalah sesuatu yang tidak memiliki kuasa apapun, apalagi untuk memberikan mereka keselamatan. Musa menjelaskan kepada mereka bahwa Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang tampak di mata kita. Kita harus mengandalkan hati kita yang jernih, dan kita harus taat kepada Allah yang Maha Pengampun, kata Musa, sambil memandang dengan penuh kasih kepada umatnya. Allah juga memberi peringatan kepada Bani Israel melalui wahyu yang diturunkan kepada Musa. Allah memperingatkan mereka untuk tidak mengulang kembali dosa yang sama, yaitu menyembah berhala atau menyekutukannya dengan sesuatu. Allah berfirman dalam Taurat yang diberikan kepada Musa bahwa tidak ada bentuk ibadah yang dapat menggantikan pengabdian penuh kepadanya. Tidak ada benda mati yang bisa menjadi simbol dari Allah karena Allah adalah zat yang maha hidup, tidak terikat pada apapun yang ada di dunia ini. Allah mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat yang telah diberikan nikmat yang luar biasa, tetapi mereka harus menjaga nikmat itu dengan penuh rasa syukur. Mereka harus selalu mengingat bahwa setiap mukjizat yang mereka alami, seperti pembebasan dari Mesir, adalah tanda dari kasih sayang dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Mereka harus memelihara keimanan mereka dengan setia dan menjalankan perintahnya dengan sepenuh hati. Setelah peringatan ini, Musa kembali menegaskan kepada kaumnya bahwa Allah menerima taubat mereka, namun mereka harus benar-benar berjanji untuk tidak menyimpang lagi. Musa mengingatkan mereka bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan mereka jika mereka kembali kepadanya dengan tulus, namun mereka juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi umat yang lebih baik dan taat. Kisah tentang penyembahan patung anak sapi ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi Bani Israel pada masa itu, tetapi juga untuk kita semua di zaman sekarang. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketundukan kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Setiap perbuatan yang menyimpang dari jalannya, sekecil apapun itu, dapat membawa kita jauh dari rahmat-Nya. Penyembahan terhadap berhala atau benda mati adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari dengan segala cara. Salah satu pelajaran utama dari kisah ini adalah pentingnya menjaga hati kita agar tetap bersih dari segala bentuk kemusyrikan dan penyimpangan. Kita diajarkan untuk tidak terpengaruh oleh hawa nafsu atau pengaruh luar yang dapat menyesatkan kita dari jalan yang benar. Samiri, dengan segala tipu dayanya berhasil menggoyahkan keimanan sebagian besar Bani Israel hanya karena mereka kehilangan keteguhan hati dan kepercayaan penuh kepada Allah. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap godaan dan ajakan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Pelajaran lain yang dapat diambil adalah tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Musa menunjukkan kepada kita betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin untuk menjaga umatnya agar tetap berada di jalan yang benar. Musa dengan keberaniannya menghancurkan patung anak sapi, meskipun hal itu sangat berat baginya. Namun, ia tahu bahwa untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar, ia harus bertindak tegas dan tegar. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya taubat. Walaupun Bani Israel telah melakukan dosa besar dengan menyembah patung anak sapi, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan selalu memberikan kesempatan bagi umatnya yang sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Dalam hidup kita, seringkali kita jatuh dan melakukan kesalahan, namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan kembali ke jalannya. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya rasa syukur. Bani Israel diberi banyak mukjizat oleh Allah, namun mereka terkadang lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Mereka meragukan Musa dan bahkan mencari-cari cara untuk menggantikan Allah dengan sesuatu yang tampak di mata mereka. Allah mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang hanya bersifat sementara dan selalu mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu memberikan petunjuk yang benar bagi umatnya yang mau mendengarkan dan mengikutinya. Kita sebagai umat Muslim harus selalu berpegang pada ajaran yang benar dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita mengikuti jalan yang benar, kita akan selalu berada di bawah lindungan Allah dan hidup kita akan penuh dengan keberkahan dan kedamaian.
Setelah peristiwa penyembahan patung anak sapi, Bani Israel akhirnya kembali ke jalan yang benar. Mereka menyadari bahwa hanya dengan menyembah Allah yang Maha Kuasa, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Mereka mulai menjalani hidup mereka dengan lebih taat dan penuh kesyukuran. Allah memberikan mereka wahyu dan petunjuk melalui Nabi Musa yang membawa mereka untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Mereka belajar untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah, menjaga sesama manusia, dan mengikuti petunjuk yang telah diturunkan kepada mereka. Kehidupan mereka mulai berubah, dan meskipun ujian dan tantangan tetap ada, mereka memiliki keyakinan yang lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Kisah ini berakhir dengan Bani Israel menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada mereka yang selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mereka belajar bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya. Setelah itu, mereka berjanji untuk tidak lagi menyimpang dan selalu berpegang pada ajaran Allah yang benar.